Teman-teman, kita langsung lagi yuk bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini, terutama di seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana di part ke-33. Let's go teman-teman ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini teman-teman, menurut saya kegagalan dalam mengelola suatu tim adalah yang mana? Apakah A. Bertahan pada cara yang lama, B. Tidak adanya kerjasama, C. Tidak bertanya, D. Salah anggota, E. Tidak membuat resiko. Kalau part sebelumnya kita panjang-panjang nih teman-teman, kita coba untuk yang pendek-pendek tapi menggunakan option-option yang memang berdekatan. Nah, nanti supaya teman-teman bisa memahami nih mana yang harus kita jawab dan kita pilih sebagai jawaban yang paling benar. Menurut saya kegagalan. Dilihat teman-teman, di sini adalah kegagalan. Di sini ada clue yang paling kita harus kasih tanda teman-teman adalah mengelola suatu tim. Suatu tim itu adalah berarti kelompok. Kalau kelompok dia nggak sendiri, pasti banyakan. Ada ketua, ada anggota. Jadi yang paling tepat adalah yang tidak adanya kerjasama. Tidak adanya kerjasama salah satu faktor keruntuhan dalam sebuah tim atau kelompok tersebut teman-teman. Kalau misalkan bertahan pada cara yang lama bisa jadi dia itu sukses. Karena cara tersebut bisa terjadi, cara tersebut sudah menjadi pola dalam kesuksesan sebuah tim tersebut. Tapi kalau tidak adanya kerjasama, maka tidak adanya sebuah inovasi dalam tim tersebut, menjadikan tim tersebut menjadi gagal. Seperti itu teman ya, kita pakai untuk yang kerjasama. Kerjasama dalam tim sangat diperlukan untuk kesuksesan capaian target. Jadi ciri khasnya ada di kerjasama ya teman-teman. Jadi ketua dan anggota harus lebih bekerja sama lagi, seperti itu. Oke. Lanjut nih teman-teman, kita ke soal nomor 2 ya. Pegawai ASN yang baik seperti A. Mencari uang untuk kebutuhan dirinya, B. Senang membantu orang lain, C. Tidak mau bekerja sama, D. Melayani sepenuh hati, E. Profesional, jujur, dan siap melayani masyarakat. Mencari uang untuk kebutuhan dirinya ini benar, tapi sebagai pegawai ASN yang berakhlak ini jauh teman-teman, masih ada option yang lebih tepat lagi yang harus kita pilih. Yang A kita akan delete. Senang membantu orang lain kita akan checklist, tidak mau bekerja sama pasti langsung kita delete. Melayani sepenuh hati kita akan checklist. Profesional, jujur, dan siap melayani masyarakat. Nah, yang paling tepat adalah yang E. Dia punya poin penuh. Kenapa? Dia punya 3 sekaligus dalam satu option. Kalau senang membantu orang lain, dia siap melayani. Melayani sepenuh hati, ada di melayani sepenuh hati, ada di melayani masyarakat. Jadi profesional jujur ini harus diterapkan sebagai seorang ASN. Dan juga jangan lupa siap melayani masyarakat dengan ikhlas, kemudian dengan sepenuh hati, kerja keras. Nah, ini ada di poin E nih teman-teman. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan core values nih teman-teman, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Profesional jujur ada pada poin-poin ini teman-teman, dan melayani masyarakat ada yang berorientasi dari pelayanan. Jadi ini tepat teman-teman untuk ASN berakhlak di poin E. Oke. Teman-teman jangan lupa ya, ini diingetin lagi teman-teman mana yang akan kita pilih di poin-poin yang paling penuh atau yang sempurna semua teman-teman dari option yang lainnya. Lanjut ya teman-teman di soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini teman-teman, seorang kepala sekolah yang baik adalah yang mana? Apakah A. Memegang janjinya, B. Bisa ditempatkan di sekolah mana saja, C. Nyaman dengan masa depan, D. Melayani dengan tulus dan ikhlas, E. Selalu berangkat sekolah. Selalu berangkat sekolah, kemudian melayani dengan tulus ikhlas, ini adalah opsi-opsi yang paling berdekatan. Tapi harus kita lihat dulu teman-teman. Kita harus cerna lagi. Kita akan dilihat dulu yang tidak berkaitan dengan nomor 3 ini. Bisa ditempatkan di sekolah mana saja, ini juga benar. Memegang janjinya, iya, ini juga harus pasti ya teman-teman ya. Yang D. Melayani dengan tulus dan ikhlas, selalu berangkat sekolah. Oke, yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kenapa bisa yang D? D ini sebagai pondasi. Kalau dia sudah melayani dengan tulus dan ikhlas, maka dia harus dan bisa memegang janjinya. Dan dia juga akan bisa ditempatkan di sekolah mana saja. Selalu berangkat sekolah, iya, karena dia selalu ada keikhlasan untuk terus melayani masyarakat atau melayani guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, berkaitan seperti itu, maka dia akan bekerja keras, dia akan memegang janjinya, dia akan selalu berangkat sekolah dengan rajin dan siap ditempatkan di mana saja. Jadi kita akan ambil dasar daripada itu semua bisa terjadi, yaitu tentang melayani dengan tulus dan ikhlas. Menjadi pelayan publik, walau jabatan kepala sekolah, akan tetapi dirinya tetap menjadi bagian dari ASN.
kepala sekolah yang efektif sebagai berikut. Nih teman-teman, kalau misalkan tidak ada option ini, tapi ada option salah satu dari ini teman-teman bisa pilih. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, memiliki harapan tinggi, memastikan pembelajaran berjalan efektif, pemanfaatan waktu secara efisien, dan meminimalisir stres dan konflik negatif. Mendayagunakan berbagai sumber belajar. Nah, kelima option ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Nanti teman-teman resapi lagi nih teman-teman, mana yang paling tepat di yang nomor 3 tersebut. Kalau misalkan nomor 3 ini ternyata ada option salah satu dari sini, berarti kita akan pilih yang ini. Seperti memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, kita akan pilih itu. Karena itu salah satu jantung dari kepala sekolah tersebut. Tapi kita bisa milih option yang berbeda karena option-option yang lainnya itu memiliki poin yang di bawah. Jadi saya menggunakan kata poin itu supaya teman-teman lebih paham berat mana optionnya yang harus kita pilih. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman nih di soal nomor 4 ya. Pembagian SK mengajar Anda telah ditetapkan untuk mengajar di kelas A. Padahal saya tidak mau mengajar di kelas A karena ada orang tua siswa yang saya tidak sukai. Sikap Anda adalah yang mana? Apakah A. mengajukan protes karena demi kenyamanan mengajar, B. mencoba bernegosiasi kepada teman untuk tukar kelas, C. menerima dan mencoba mempelajari cara supaya tetap nyaman, D. menolak sama sekali karena sudah sangat benci, menerima tapi jarang masuk sebagai bentuk protes. Nah, teman-teman, ketika kita mendapatkan SK mengajar, kemudian SK apapun itu, kita harus bisa dan menyesuaikan. Ini adalah tips yang ketujuh itu teman-teman, bisa beradaptasi di tempat yang baru, atau kalau dalam soal nomor 4 ini kita beradaptasi di kelas yang baru. Walaupun di sini teman-teman konfliknya adalah adanya orang tua kita yang tidak kita sukai, ini adalah konflik pribadi teman-teman. Tidak boleh disangkut pautkan ke sekolah atau instansi yang kita kerjakan. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan clue-nya itu sakit, tidak bisa naik tangga, itu bisa dinegosiasikan. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan pribadi dan itu bisa dilalui, maka kita harus menerima. Jadi yang paling tepat adalah menerima dan mencoba mempelajari cara supaya tetap nyaman. Berarti ini teman-teman ada actionnya di mempelajari caranya. Bagaimana supaya kita tuh tetap nyaman di sekolah tersebut, di kelas tersebut, berdamai dengan masalah tersebut, seperti itu. Dan tidak ada kata menolak teman-teman. Ini menerima tapi di sininya jarang masuk, jadi kita nggak akan pilih. Mencoba bernegosiasi kita nggak akan pilih. Mengajukan protes karena demi kenyamanan mengajar, ini kita akan pilih. Karena di kelas manapun tetap akan ada masalah, karena masalah itu untuk kita selesaikan, bukan untuk kita hindari. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, menjadi guru harus siap ditempatkan di mana saja, terlebih kendalanya ada pada masalah pribadi, kecuali ada masalah teknis lainnya seperti sakit dan lain-lain. Nanti mungkin itu bisa kita bahas lagi di soal-soal berikutnya ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk daftar di kelas belajar P3K Guru di tahun 2023 ini yang akan ditutup di tanggal 23 September di angkatan ketiga ini. Silakan teman-teman bisa chat di WA Mintar di 087723317506 ya. Kita lanjut lagi teman-teman nih di soal nomor 5. Kepala sekolah Anda mempunyai kepribadian disiplin dari mulai tata cara memakai pakaian sampai waktu berangkat sekolah. Sikap Anda bagaimana? Apakah A. menerima karena ia pimpinan instansi saya, B. tidak menghiraukan karena saya memiliki visi misi sendiri, C. melaksanakan dan ikut berperan aktif dalam program tersebut, D. menolak disiplin pegawai karena saya sering terlambat, mengajukan mutasi sekolah karena tidak kuat dengan disiplinnya. Lagi-lagi teman-teman, ini kita harus menerima teman-teman. Bisa jadi di dalam soal itu ada yang saya kedatangan kepala sekolah baru dengan visi misi yang sangat disiplin atau visi misi yang tidak saya sukai. Tapi beberapa guru ada yang menolak dan ada beberapa guru lagi yang setuju. Nah, itu baru kita cari penyelesaiannya. Tapi kalau semua guru itu setuju, kecuali saya, berarti ada yang salah di dalam perilaku kitanya. Nah, kalau udah seperti itu teman-teman, kita tidak boleh iri, satu. Kemudian kedua, tidak boleh melanggar kalau misalkan peraturan yang telah dibuat bersama. Kalau misalkan di sini di clue nomor 5, kepala sekolah ini mempunyai kepribadian disiplin dengan tata caranya yang luar biasa. Dari tata cara memakai pakaian sampai dengan waktu berangkatnya diatur oleh kepala sekolah tersebut. Nah, peraturan ini telah disepakati oleh guru dan staf yang lainnya. Jadi kita tuh harus apa teman-teman? Kalau misalkan kita menerima dan hanya sekedar menerima dan tidak
melaksanakan dengan sepenuh hati, berarti itu sama aja dengan protes secara halus teman-teman. Jadi kita nggak akan pakai itu. Jadi A itu kita nggak akan pilih teman-teman. Tidak menghiraukan karena saya memiliki visi sendiri, nggak boleh. Visi misi itu cetusan dari kepala sekolah dan dilaksanakan disetujui oleh para guru. C. Melaksanakan dan ikut berperan aktif dalam program tersebut. Oke, kita akan checklist. Menolak disiplin pegawai karena saya sering terlambat. Ini adalah masalahnya ada di pribadi masing-masing. Kita akan pilih. Yang E. Mengajukan mutasi. Ini nggak akan kita pilih. Berarti dimanapun teman-teman, kepala sekolah manapun pasti dia punya peraturan sendiri, punya program sendiri. Jadi kalau misalnya setiap kepala sekolah tidak sesuai dengan dirinya, bukan kepala sekolah yang menyesuaikan kita, tapi kita yang beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Melaksanakan program tersebut dan ikut berperan aktif. Nah, berperan aktif itu apa sih? Berperan aktif itu artinya ikut dalam berbagai kegiatan dan juga selalu aktif pada kegiatan tersebut. Contohnya selalu mengemukakan pendapat ketika diberikan space waktu untuk rapat, dan menghargai pendapat orang lain ketika pendapatnya tidak setuju atau pendapatnya bertentangan dengan pendapat kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita melaksanakan dan juga poin plusnya adalah berperan aktif seperti itu. Nah, teman-teman semua, nanti kita akan bahas lagi teman-teman di part selanjutnya nih teman-teman. Insya Allah kita akan bahas lagi dan bisa menemani teman-teman semua. Semoga soal-soal yang berkaitan dengan P3K ini bisa menjadi modal untuk teman-teman semua dan tidak jauh berbeda ya teman-teman, yang mudah-mudahan. Amin amin rabbal alamin teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru lainnya. Saya doakan yang menonton, yang subscribe, yang like-nya, dan teman-teman semua bisa lulus jadi ASN P3K 2023 ini. Amin amin rabbal alamin. Dadah teman-teman.